Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan untuk jenjang SMP kelas 7. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kompetensi dasar. Di sini ada dua kompetensi dasar, yaitu yang pertama 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kompetensi dasar 4.2 yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pengertian bilangan. Bilangan merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari urutan bilangan dan operasi hitung bilangan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persen, dan pemangkatan. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Bilangan bulat terdiri dari, yaitu pertama ada bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu bilangan bulat negatif, ada min 4, min 3, min 2, min 1, dan bilangan nol yaitu 0. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan satu bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dua bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari 1, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2, contohnya itu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat adalah bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Contohnya yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kelima yaitu bilangan prima, yaitu bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Di sini berlaku A plus B sama dengan A plus B, A min B sama dengan A plus min B, min A plus min B sama dengan min dalam kurung A plus B, A min dalam kurung min B sama dengan A plus B. Contohnya itu sebagai berikut. Yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contohnya 30 dibagi 5 yaitu sama dengan 30 dikali 1/5 yaitu sama dengan 6. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan berlaku A plus B sama dengan B plus A. Contohnya 4 plus 8 sama dengan 8 plus 4. Pada perkalian berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 4 kali 8 sama dengan 8 kali 4. Yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan berlaku A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Contoh 4 plus dalam kurung 5 plus 6 sama dengan dalam kurung 4 plus 5 plus 6 sama dengan 15. Pada perkalian berlaku A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Contoh 4 dalam kurung 5 kali 6 sama dengan 4 dalam kurung 4 kali 5 kali 6 sama dengan 120.
Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan berlaku A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali C. Contohnya, 2 kali dalam kurung 3 plus 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 plus dalam kurung 2 kali 4 sama dengan 14. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan berlaku A kali dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A kali B min dalam kurung A kali C. Contoh, 5 dikali dalam kurung 7 min 6 sama dengan dalam kurung 5 kali 7 min dalam kurung 5 kali 6 sama dengan 5. Selanjutnya kita masuk ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut atau kita lambangkan A per B, di mana A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yaitu pembilangnya lebih kecil dari penyebut A per B, di mana A kurang dari B. Contohnya 3 per 5, 6 per 9, dan lain-lain. Yang kedua ada pecahan campuran, yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebut A per B, di mana A lebih besar dari B. Contohnya 9 per 5 sama dengan 1 4 per 5. 8 per 3 sama dengan 2 per 3. Selanjutnya ada pecahan desimal, yaitu pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5, 1,7, dan lain-lain. Yang keempat, ada pecahan persen. Pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. A persen berarti A per 100. Selanjutnya yang kelima ada pecahan per mil, yaitu pecahan yang menggunakan lambang per mil yang berarti per 1000. Operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan pada pecahan biasa, penyebutnya disamakan dahulu baru dijumlah. Contohnya, 1 per 4 ditambah 4 per 4 sama dengan 5 per 4. Lalu penjumlahan pada pecahan campuran, apabila penyebutnya sudah sama, penjumlahan bisa langsung dilakukan. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada penjumlahan pada pecahan desimal, yaitu dengan cara bersusun pendek, tanda koma, lurus ke bawah. Contohnya yaitu sebagai berikut. Lalu yang kedua ada pengurangan, yaitu sama dengan penjumlahan. Pengurangan juga terdiri dari ada pengurangan pada pecahan biasa, di mana penyebutnya disamakan dulu baru dijumlah, seperti pada contoh berikut. Lalu ada pengurangan pada pecahan campuran, yaitu apabila penyebutnya sudah sama, pengurangan bisa langsung dilakukan. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang ketiga ada perkalian. Perkalian pada pecahan biasa, yaitu dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ini berlaku A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D, seperti pada contoh berikut. Lalu ada perkalian pada pecahan campuran, di mana pada pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa, baru dilakukan pengalian, seperti pada contoh berikut. Yang terakhir ada pembagian, di mana pada pembagian pada pecahan biasa, apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Ini berlaku A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Contohnya itu sebagai berikut. Selanjutnya ada pembagian pada pecahan campuran, yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dulu, seperti contoh berikut. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.